nak dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Sound system entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ora jelas manfaate kok cek akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, khitobe ya gampang. Masyarakate ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ya jek do turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen nyontoh Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang pede ta kok subhanallah zaman akhir te apaan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Kok dongane tiyang turu, Pak?" Ya lha iya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak hafal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok, sing protes iki kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, ha iki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapat pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu, ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula nu dadi kiai Gus lega atine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan San Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora roh Jogja tenan pura, tapi Arwan tok Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi menawa tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmorogondi. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmorogondi. Nah bahasa Arabnya As-Samarqandi. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja ya? Tapi sakjane rapati Kamboja, kowe kok roh no iku Kamboja, ora roh. Pokoke Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, ini angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel, orang wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi, penting ku nak ra paham muni wallahu a'lam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasane nulis ku rada golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Ora penting seneng kiai.
Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya itu kayak ono penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmara Kondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal qura, wa man haulaha. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah 2 ini kemudian ditambahkan 1 fa'azzazna bisalis. Terus sunnah keempat biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ ya. Dalam konteks ini Habib An-Najjar disebut waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah iki ora prospek ora roh hae. Akhire sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi kebenaran kalau ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak kesana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak, termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truk power. Nah, truk power iso munggah. Sama singkat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doawan ke saya. Terus keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono engko terus kene kosong kadang tuke wayoan tok ora binaan
Ya ora apa-apa halal, tapi kadang iku binane ra kasil tapi wayahe kasil ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe mau ngono ustaz juga manusia.